Sebelum khutbah dimulai, mohon perhatiannya kepada jamaah. Ketika khatib setelah di mimbar khutbah, tidak ada yang berbicara. Karena barang siapa yang berbicara, maka Jumatnya tidak sah. Hati-hati ya dengan amalan sedikit yang bisa memperkeruh amalan kita dari kesahihannya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yang harus senantiasa kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita tidak akan pernah terputus. Serta salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di atas mimbar ini tidak henti-hentinya khatib mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia untuk senantiasa kita jauhi. Ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Sudah menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya al-iman yazid wa yankus. Bahwasanya iman itu akan bertambah dan juga akan berkurang. Itu keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Bertambah dengan apa? Bertambah dengan ketaatan, dengan amalan saleh, dengan amalan-amalan kebaikan. Maka iman itu akan bertambah dan akan menguat sehingga seseorang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akan berkurang dengan kemaksiatan, dengan kesalahan, dengan dosa-dosa yang senantiasa diperbuat oleh Ibnu Adam. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak beristighfar kepadanya agar kita mendapatkan kecintaan, agar kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala cintai, maka tidak ada yang mampu untuk melindunginya, tidak ada yang mampu untuk memudorotkannya, karena Allah Subhanahu wa taala telah cinta kepada hamba tersebut. Allah bimbing pendengarannya, Allah bimbing langkah kakinya,
Kemanapun dia berada, dia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sudah menjadi sunatullah, manusia tidak selamanya dalam ketaatan. Manusia senantiasa kadang imannya bertambah dan kadang di waktu yang lain mengalami yang namanya iman yang terkikis dengan kemaksiatan, dengan kelalaian dan perbuatan dosa yang diperbuat oleh manusia. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk senantiasa istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, summa istaqamu. Kemudian mereka beristiqamah dalam menjalankan ketaatan, kepada Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yang mana mereka tidak merasa bersedih hati dan juga tidak merasa takut kepada apa yang menimpa mereka. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Mereka itu adalah para penduduk surga yang kekal di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas perbuatan yang mereka kerjakan. Ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Di dalam khutbah kali ini izinkanlah khatib untuk berbagi tentang bagaimana kita untuk menjaga istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah bahwasanya kiat-kiat untuk menjaga ketaatan di antaranya adalah memahami dan juga mengamalkan kandungan syahadat la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit." Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan perkataan yang teguh fil hayati dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia dan juga di kehidupan di akhirat. Berkata para ulama, al-qaulu tsabit di sini adalah kalimat syahadatul la ilaha illallah. Barang siapa yang mengamalkan dan merenungi kandungan syahadat la ilaha illallah, maka dia akan diteguhkan dalam beragama. Syahadatul la ilaha illallah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini melazimkan kita untuk ikhlas dalam beribadah. Sesuatu yang dikatakan ibadah pasti kita harus ikhlaskan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat diterimanya ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lainnya. Yang kedua syahadatu alla ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Di sini melazimkan bahwasanya adanya mutaba'ah, mengikuti anjuran pelajaran yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala sahihun shawaban. Tatkala sahih, yaitu mengikhlaskan diri untuk Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, dan juga mutaba'atur rasul, mengikuti anjuran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan, yang anjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kita mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 konsekuensi. Yang pertama, ta'atuhu fi ma'amar. Kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang diperintahkan. Itu konsekuensi kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sebatas kita mencintai, saya mencintai Rasulullah, tapi amalannya tidak diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah tidak mengakui amalan yang dia kerjakan. Kenapa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengatakan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Itu sabda Rasulullah SAW yang disampaikan kepada manusia yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya yang mencintai Rasulullah SAW bukan hanya sebatas di mulut saja, bukan hanya sebatas di lisan saja kita mengakui bahwasanya kita cinta kepada Rasulullah, tetapi amalan kita malah bertolak belakang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, konsekuensi yang kedua, bahwasanya kita mencintai Rasulullah adalah ijtinabuhu amma anhu naha wa jaza, yaitu meninggalkan segala apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, taat terhadap perintah yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang kedua, menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah. Yang ketiga, la na'budullaha illa bima syara', tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ketiga ciri ini terkumpul, maka insya Allah amalannya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas. Yang kedua adalah mutaba'atur Rasul, yaitu mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara kiat supaya kita tetap istiqamah dalam menjalankan ketaatan adalah membaca Al-Quran dengan menghayati dan mentadaburinya. Rasul Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haq." Jibril alaihissalam atau Ruhul Qudus telah menurunkan Al-Quran min rabbik, dari Tuhanmu, bil haq, secara hak, secara benar. Liyuthabbital ladzina amanu, untuk mengokohkan hati orang-orang yang beriman. Wahudan wa busyra lil muslimin, serta menjadi petunjuk dan juga kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita. Barang siapa yang membacanya, dia akan mendapatkan pahala yang begitu banyak. Telah disebutkan di dalam hadisnya, Rasulullah SAW mengatakan, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Ya, kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa mimun wa lamun harfun wa mimun harfun. Akan tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ada 3 huruf dikali 10, 30 kebaikan. Sedangkan di dalam Al-Quran yang kita baca, ketika kita ulang-ulangi, kita terus mudarasah membaca Al-Quran, terus pahala akan selalu mengalir. Barang siapa yang ingin istiqamah dalam menjalankan ketaatan, bacalah Al-Quran, tadaburi maknanya, dan jalankan, mengamalkan isi kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Dan bahwasanya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran tiap hari, apalagi dia menghafalkannya sampai menjadi rutinitas dia kesehariannya dengan Al-Quran. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin menjadikan dirinya istiqamah dalam ketaatan, senantiasa tidak pernah meninggalkan Al-Quran. Yang ketiga, di antara hal-hal yang menjadikan kita untuk tetap istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah musahabatu ahlul akhyar atau musahabatus salihin, yaitu berteman dengan orang-orang saleh. Kenapa? Karena orang saleh, teman yang baik itu akan mengarahkan kita kepada kebaikan. Dia akan senantiasa menasehati kita. Dia akan senantiasa memperingatkan kita dari keburukan dan dari hal-hal yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam dosa dan maksiat.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita semuanya untuk hati-hati dalam memilih teman. Hati-hati dalam memilih teman, artinya selektif. Karena seseorang itu dilihat, ya kualitas agama seseorang dilihat daripada teman yang dia temani tersebut. Di dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al mar'u ala dini khalilihi, atau ar-rajul ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung daripada agama temannya. Falyandur ahadukum man yukhalil. Maka sejatinya hendaknya dia melihat kepada siapa dia berteman. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kita benar-benar selektif untuk mencari teman. Jangan sampai kita salah dalam pergaulan. Akibatnya kita ingin istiqamah dalam menjalankan ketaatan, tapi ada teman yang mengarahkan kita kepada jalan yang lain, maka tidak akan pernah menjadi ketaatan apa yang kita kerjakan, bahkan akan menjadi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Serta di dalam hadis yang lain, hadis Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tusahib illa mu'minan." Jangan kau temani kecuali orang yang mukmin. Wala ta'kul ta'amaka illa taqi. Dan janganlah kau makan yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hada ma aqulu lakum wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Aqulu qauli hada wastaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jemaah Jumat yang dihormati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di khutbah yang kedua ini tentang kiat bagaimana kita istiqamah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya di antara kiat-kiat yang senantiasa kita lakukan untuk menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu dengan memperbanyak doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Dari Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kana ma yad'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma ma'nahu ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikan hati, maka tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Begitulah doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa istiqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dijamin akhir hayatnya, telah dijamin dengan surga, masih tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diistiqomahkan sampai akhir hayatnya. Apalagi kita yang belum ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, maka seyogianya kita harus banyak mengamalkan doa ini agar senantiasa kita istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kita meminta bantuan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita sampai akhir hayat. Yang berikutnya di antara kiat-kiat untuk senantiasa kita istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah adalah senantiasa membaca kisah-kisah para rasul, para salaful ummah, para orang-orang saleh, mencontoh bagaimana keteladanan mereka dalam berdakwah, mencontoh dalam keteladanan mereka dalam menjaga amalan-amalan salehnya, mencontoh bagaimana perjuangan mereka menegakkan agama Islam, sehingga akan terpatri di dalam diri kita ingin seperti mereka yang telah berjuang untuk menegakkan agama Islam dengan langkah-langkah yang benar. Semoga di khutbah yang singkat ini akan memberikan faidah kepada kita
senantiasa kita istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina syarral zalimin wa la taj'alna minal qaumil zalimin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum wasma'u wa yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.